Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Waalaikumsalam. kabar kawan-kawan semuanya dimanapun berada? Semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jumpa lagi di sini bersama kami di channel Ngobor, channel yang ngobrolin tentang yang horor-horor tentunya. Ini ada Mas Ayung seperti biasa yang akan menemani kita kurang lebihnya 30 menit ke depan. Ya, silakan Mas Ayung, barangkali mau menyapa kawan-kawan sana. Ya, baik, terima kasih Bang Ogan atas pembukanya. Aku mau nyapa kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali jumpa dengan kami berdua di Ngobor, ngobrolin yang horor-horor. Terima kasih sekali tak lupa kami ucapkan untuk teman-teman semua yang sudah mendukung kami dalam bentuk apapun. Dan like, komen, ada juga yang memberikan super thank. Kami sangat apresiasi untuk itu semua. Dan kita mulai saja di Ngobor. Ya. Cerita apa Bang? Begini ceritanya. Baiklah, Mas Ayung lah. sepertinya beliau gak mau cerita, saya mau cerita ya Bang ya. Oke, ini adalah cerita dari Mas Rudi ya. Ini nama samaran, Mas Rudi bersama istri. Jadi begini Mas, kejadian ini ada sekitar 6 tahunan yang lalu lah. Saat saya yang namanya keluarga ya, lagi masa sulit-sulit, lagi ada di titik terendah katanya seperti itu. Saya tadinya itu kerja di sebuah perusahaan bonafit di Jakarta sana. Ya bukan Jakarta sih, kalau ngulon itu orang ngomongnya kan Jakarta. Ada di Cikarang, Jawa BK sana lah, Jabodetabek ya. Jabodetabek. Ya ngomongnya di Jakarta. Saya kena pengurangan karyawan karena waktu itu memang ada gonjang-ganjing macam-macam. Saya termasuk orang yang ya bisa dibilang omongannya orang tua kurang didengar. Jadi nabung Rud, uang orang mesti sering nabung apa, tapi hasil saya ya saya belanjakan buat sehari-hari, buat sekolah bocah, terus ya istri, kebutuhan perempuan. Tapi memang nggak pernah terbesit buat nabung atau apa yang lain-lain lah. Nggak, paling ada harta jangkolan ya paling motor, terus sisa-sisa malah lebihnya ke ini waris dari orang tua sendiri. Jadi ketika memang dapat pengurangan kayak gitu, bisa dibilang kami itu cater begitu loh. Kayak anak ayam nggak ada induknya. Bingung gak ada apa-apa. Akhirnya saya pulang ke induk saya sendiri ke kampung dengan ya semua rasa malu dan lain-lain. Sempat kadang-kadang kan orang tua ya sering saya kirimin buat nyenengin orang tua. Nanti orang tua kadang kita kerjanya biasa aja, buat tetangga dibangga-banggain, dilebih-lebihin. Oh si Rudi tak kerjanya wis kepenak sana udah begini-begini di rumah dewek, padahal bukan. Itu ada kontrakan. Contoh ngirim ini setiap bulan gitu. Iya enak. Oh sampean dijatain ya Wak. Iya saya alhamdulillah si Rudi dapat segini dari si Santi, begini dari si siapa seberapa. Itu udah ya tadi bangganya orang tua saking senengnya anak sudah bisa mandiri. Tapi ketika saya ngalamin itu, saya pulang, wah malunya udah kayak apa. Tapi ya orang tua nggak mau itu, nggak ngomong, dia juga nutupin. Kalau saya seolah-olah dijahatin sama teman, akhirnya saya keluar begitu ya. Tapi bagaimanapun ketika kita itu lagi ada masalah kayak apa ya, sekuat apapun masalah itu, omongan sekeliling itu nomor 60 atau nomor 70 Mas. Nyatanya ya kita harus ngadepin dunia kita sendiri, terutama saya pribadi dan keluarga. Gimana caranya buat bertahan, gimana caranya bisa tetap makan, ada pandangan baru mau usaha apa. Sementara saya kerjaan basicnya pabrikan, misalnya di sana elektronik, saya harus nyolder terus ya. Satu ini ya. Iya, bertahun-tahunnya seperti itu. Jadi nggak pernah ngerakit pesawat tertentu secara lengkap. Masa iya sih saya mau terjun jadi guling ngaduk? Itu pun katanya harus sudah dibawa, ada bawaan orang begitu kan. Bener-bener keder banget. Tapi beruntung apa yang kami kirimkan buat orang tua ternyata nggak dipakai. Itu hebatnya orang tua seperti itu. Jadi kita yang ngirimin seolah-olah bangga buat makan orang tua, buat seneng-seneng orang tua, ternyata itu di sana dibeliin cincin, dibeliin apa. Pas saya lagi menderita begitu, dikasih lagi ke saya.
Itu saya benar-benar iya ya, orang tua kadang-kadang saya lupa ngomongin jeleknya, ngomongin apanya, ternyata seperti itu. Inilah yang membuat istri saya yang tadinya orangnya itu rada bisa dibilang itu nggak respect lah sama orang tua, terus kelakuannya juga kurang baik. Tapi setelah melihat kebaikan orang tua saya jadi luluh, dan saat itu dia mau menerima apapun, saya mau dibawa kemana saya manut sama Mas begitu ya. Melihat kebaikan orang tua begitu, itu ada hikmahnya Mas. Akhirnya karena memang di rumah saya itu bisa dibilang satu pondok, satu rumah itu ada berapa keluarga dan ada cucunya ibu juga kan. Akhirnya nggak mungkin saya umpel-umpelan di situ. Ya kalau misalnya bilik-bilik 3x4, 4x4 meter begitu ya. Ini satu keluarga, anak saya gede, anaknya kakak saya juga gede. Lah gimana mau, jangankan bersama-sama istri, untuk privasi aja sulit. Kalau misalnya saya ada rezeki, ya harus beli semua, beli bakso ya satu rumah harus dibeliin semua begitu kan. Masa dimakan di kamar, saya nggak mampu begitu. Akhirnya saya nyari-nyari tempat buat ngontrak di situ di kampung saya sendiri. Dan setelah muter-muter ke sana kemari, memang dari kemarin ada pandangan di dekat rumah lah, nggak jauh itu ada rumah tua. Bisa dibilang kondisi dari luar itu nggak layak lah, sudah nggak layak. Tapi saya lagi layaknya rumah itu kecil juga sering main di situ. Tapi sekarang memang penghuninya sudah nggak ada semua. Yang tua udah pada meninggal, nenek-nenek. Ini yang tinggal yang muda juga sudah berumah tangga nggak di kampung itu. Saya coba buat nyari kontaknya nggak ketemu. Tapi sembari saya nunggu, saya nyari kontrakan. Ternyata di kampung juga kontrakan lumayan mahal untuk rumah-rumah yang layak lah ya, dari airnya, dari halamannya, biar rada fresh begitu kan. Tetap aja mahal. Akhirnya nggak ada pilihan. Saya ngerenung waktu itu ada pemakaman, ada tetangga yang meninggal. Saya itu pergi ikut ngiring jenazah ya, ikut ngiring jenazah. Dan kebetulan jenazah yang dikebumikan waktu itu orang baik, dan banyak hal-hal yang menakjubkan saat pemakaman itu. Tapi ini saya nggak mau cerita itunya Mas. Yang pasti saya duduk di bawah Kamboja ketika mayat ditalkin. Itu nggak sengaja ada yang namanya Hartono. Hartono itu yang nomornya saya cari, yang punya rumah itu yang kosong itu loh. Langsung ngomong, "Ruth, kau nang rumah?" katanya. "Kamu di rumah?" "Iya saya di rumah." "Pulang kapan?" "Ini pulang lagi, wah saya meninggal." Ternyata itu yang meninggal adalah wahnya. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol, dan belum saya ngomong ada keniatan pengen ngontrak rumahnya Hartono. Hartono sendiri sudah menawarkan, "Saya dengar kamu udah di rumah, kalau mau itu Ruth, rumah saya tempatin aja, tapi kondisinya seperti itu." Akhirnya tinggal tempatin aja. Iya. Nggak enak mau ngontrak aja. Enggak apa-apa, nanti kalau saya libur saya bantuin, saya beres-beresin di rumah itu. Akhirnya saya itu pulang ke rumah, nggak lama Hartono main ya. Hartono main, saya dikasih kunci. Jadi kita nggak sempat berdua ya, karena Hartono sibuk, nggak sempat nengok kondisi rumah itu seperti apa dari dalam. Dan improv saya, karena sore hari saya pengen lah sebelum besok, niatnya besok atau lusa pindahan ke situ, saya mau lihat-lihat kondisi rumah. Nah, ketika saya buka pintu, itu mungkin udah lama banget suwungnya ya. Lagi-lagi ini tentang rumah suwung. Saya buka rumah kuncinya itu kayak lama banget, nggak pernah di ini kan susah. Susah. Gitu. Itu kalau nggak salah hari Kemisnya Wage, malamnya Jumat Kliwon. Untuk ya orang-orang ini kan seram ya, malam itu sakral ya. Tapi saya nggak peduli. Itu udah hampir mau jam 5:30, jam 5 lebih lah. Suasananya mendung Mas, habis hujan, habis gerimis. Itu tetangga rumah itu mau jauh orangnya, "Ruth, kamu mau ngontrak di situ, mau nempatin?" "Iya Wak," itu kan. Orangnya masih lagi beres-beresin apa itu di luar rumah. "Hati-hati," katanya, "hati-hati." "Iya Wak, jarang sing kuat Ruth." "Jarang sing kuat," katanya. "Kuat apa? Jarang sing kuat apa?" Tapi saya hubungkan ya dengan sesuatu yang nggak kelihatan. Dan dari penampakannya emang bangunan-bangunan ini ya, Ethernet itu pating jebol. Di teras itu Ethernetnya udah pada pecah. Terus usuk, remnya itu pada ada yang keluar begitu ya. Dan banyak umas itu, sawang-sawang lama. Kalau misalnya lantai bawah itu plesteran biasa, nggak di keramik, belum di keramik waktu itu ya.
bukan termasuk rumah tempo lama, tapi memang nggak dipakai lama. Suwung gimana sih ya. Terus saya pas dorong pintu itu, jendela gede-gede kiri kanan, saya dorong pintu rumah depan, itu sama sekali, sampai sendirian tadinya, untung anak nggak ikut. Pas saya masuk di depan ini, di ruang depan itu masih ada ini lampu gantung yang tempo dulu itu loh. Oh iya, tahu. Yang iya Ya, ada ukirannya, ada ukirannya. profilnya gitu. Iya kayak gitu. Saya itu yakin, benar-benar 100% yakin Mas Ayung, itu saat itu nggak ada angin kencang sama sekali. Nggak ada angin, bisa dibilang ya ada, tapi nggak sepoi-sepoi kencang gitu ya, dan nggak mampu lah untuk gerakin lampu. Tapi ketika saya dorong pintu, tadinya nggak ada. Itu yang saya tangkap itu lapuk, hawanya lapuk, adem, anyes. Ketika saya mulai ada di bawah lampu tersebut, saya kan nengok-nengok ini ya, ini entah perasaan saya atau gimana, kayak ada yang memperhatikan, tapi siapa? Saya makin merinding, tapi ya saya orang kampung dan saya banyak di dokter cerita kampung ya. Oh iya, ini damyang rumah, paling yang memperhatikan saya damyang rumah. Itu lumrah. Saya uluk salam kan, lupa tadi masuknya nggak uluk salam. Assalamualaikum Mbah, ngapunten kula mriki. Kula badhe tempatin ngriki. Kula coba kula nyuwun izin estune panjenengan sedaya teng mriki. Saya ini mau nempatin rumah ini. Ya, saya mohon izin ke jenengan semuanya. Saya lupa tadi nggak salam. Ya, kayak gitulah Indonesianya, Mas. Terus setelah itu kayak dijawab, benar-benar dijawab, tapi bukan tentang suara ya. Ada gambar ini di tembok. Jadi presiden sama wakil presiden, Pak Harto sama dulu. Oh, itu udah lama ya? Iya. Sama siapa itu berarti? Iya. Sudarmono. Iya, sama itu. Ini gambarnya Pak Harto. Apa damyang yang nempelnya di situ gitu. Lucu Mas. Jadi yang nempel fotonya Pak Harto nggak gede-gede banget lah ya. Mungkin sebesar mungkin 60 kali 30 begitu ya. Kayak foto-foto di sekolahan itu loh. Itu bisa bergerak gini loh. Pas saya habis ngomong itu bergerak begini miring, saya balik lagi. Saya kaget kan. Tapi pikiran saya balikin naik. Saya kembaliin ini normal. Pasti di belakangnya itu ada cicak atau ada toket. Saya tuh nyamper itu paling berapa langkah ke tembok itu, saya pegang itu ujung ininya. Oh Mbah, sudah nyautin kan. Akhirnya saya balik belakangnya itu nggak ada toket sama sekali. Bahkan, itu bahasa mengiyakan apa menolak gitu, nggak tahu. Iya, saya iyakan aja seolah-olah begitu. Bombong lah. Oh Pak Harto wong pinter, ini kan apa nemblok di situ ya. Saya lihat nggak ada yang namanya toket, nggak ada yang namanya cicak. Bahkan ini yang bagian belakangnya, sempat saya ambil juga. Bagian itu seret banget, bener-bener seret, kayak tadinya itu ada bekas tetesan hujan bocor, paku nempel ke seng yang lemnya itu ya. Iya, jadi waktu saya goyang begini aja bunyi krak kayak gitu. Jadi itu di luar nalar bisa dibilang. Untuk goyang begini tuh nggak bisa. Wong saya nyatanya saya ambil itu ya susah. Bagaimana tadi goyang? Akhirnya lah wis. Saya nggak pikirin. Saya balik lagi ke tengah. Tadi di bawah lampu. Gini ya Allah, ini listriknya harus dihidupin. Terus itu sawang banyak banget. Temboknya saya pegang begini, copot. Ini istri saya itu bisa kerasan apa enggak, bisa adaptasinya bisa apa enggak. Kalau anak saya masih kecil ya. Terus bangku kayaknya nggak bisa dipakai. Banyak yang harus dibeli. Saya lagi mikir-mikir kayak gitu. Itu lampu di atas itu yang itu muter di atas kepala, tapi enggak kencang yang wur gitu, enggak bisa goyang-goyang begitu ya. Itu kan gantungannya pakai rantai. Dan rantai itu di atas Ethernet itu jebol dan ada ini kaso yang buat pegangan, buat ngikat itu. Enggak ada apa-apa belas Mas. Dan itu kan bagian depan rumah. Jadi ruang tamu masih, walaupun nggak ada lampu, saya masih bisa lihat jelas karena ada cahaya dari luar. Itu nggak ada yang goyangin sama sekali, itu bisa nyala Mas. Ya nggak ada listriknya, cuman bisa kayak gitu gerak ya. Nah setelah itu
iya mbah, ngapunten mbah, menawi kula mboten sopan, pokoknya itu ngomong sendirilah. Itu tetangga nggak ada yang nyamper ke situ, nggak ada, orang aki-aki itu aja kayaknya, alah, kayak seakan-akan nyumpain, ah masa kuat tak beli, bakalan kuat nggak kamu di situ gitu kan. Akhirnya tahap kedua, saya buka pintu bagian tengah, ruang tengah, itu dia nggak kekunci, bahkan satu tapakan begini lah, dia itu ngebuka, saya tinggal dorong, grek 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 grek, itu rada eman-eman, di bawahnya ada batu bata potekan, terus itu nabrak sama ini plesterannya copot, rapuh gitu, grek grek, tanggung nanti saya bersihin wis. Pas saya dorong buka begini ya, itu di dalam gelap banget, baunya langsung bau lapuk, bau apa semacam kayak kotoran tikus tapi udah lama, udah kering-kering begitulah. Baunya bisa bau tanah, antara bau tanah, bau kayu yang udah kerendam lama lah, seperti itu. Saya masuk ke sana, gelap banget, lupa nggak bawa penerangan, nggak apa ya. Saya dorong, wis gagahan lah. Pokoknya ini saya mau nempatin di sini. Assalamualaikum, amit mbah, saya dorong. Kruk 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 kruk. Jendelanya sebelah mana ya? Di situ pemandangan yang paling saya sebenarnya bukan nggak suka sih, tapi bikin saya deg. Itu udah lama banget pemandangan kayak gitu nggak bisa saya jumpai, dan biasanya ada di foto-foto kalau saya searching Google kayak gitu ya. Jadi ada ranjang besi, posisinya itu pas saya buka pintu, saya itu masuk, nah nengok ke sebelah kanan dekat jendela itu ada ranjang itu. Dia bukan di kamar tapi ruang tengah agak lebar. Tuh kalau bagian atas mungkin sama kayak di depannya, eternitnya pada jebol-jebol gitu. Sawang, singkarannya sawang mas, udah banyak banget. Ini kayak rumah puluhan tahun, ribuan tahun gak pernah ditempatin. Si ada ranjang itu komplit beserta ada bantal gulingnya, ada spraynya, cuman udah nggak nampak. Apalagi gelap ya, jadi kelihatan lah kayak kita tuh kalau ngeliat ke situ seolah-olah ada orang yang lagi tiduran. Bisa tenangin diri, dan itu bantal guling yang bikin pemandangannya itu ngeri. Ada ininya kelambu ya. Ada kelambu, dan di kelambu itu kan udah biasa gitu ya, ngevi ya. Itu pada menjuntai seperti layaknya itu akar-akaran beringin, padahal itu sawang. Saya itu geleg-geleg gitu, diam melihat ke situ. Ya Allah, kayak gini banget. Terus kalau misalnya saya ditempatin, itu bangsa goib yang di sini kan bisa tidur di sana mungkin ya. Disuruh pergi, mau apa enggak, atau saya geser mau apa enggak, nggak tahu. Saya udah mengiyakan sama Hartono. Saya itu berjalan mendekati jendela. Pas saya mendekati jendela, saya buka, susah banget, semuanya udah kayak korosi, karat-karat itu banyak. Nah sambil saya buka-buka itu, saya meneliti, kan ranjang itu dekat banget ya. Itu semacam, ini nyata apa enggak ya, ada bau segar, bau wangi segar. Saya bilang bau wangi segar. Wangi segar apa? Kayak itu mas, dengan kalau misalnya ya anak-anak itu kan beli SS yang apa sih, sasetan yang dituang ke plastik gitu loh, teh gelas, istri kayak gitu loh. Rasa-rasa semacam rasa teh melati kayak gitu, rasanya kayak gitu, seger, bener-bener seger. Kayak saya mencium aroma kayak minuman begitulah. Kok baunya berubah jadi seger banget, kayak bau melati, tapi melati yang ada tehnya begitu ya. Lalu saya ya merinding, jatuh kan merinding. Itu bisa lupa nggak melihat ke arah sana, ke arah seberang saya, maksudnya ke ruang sebelah. Itu kan baru sebelah kanan ya. Saya sementing saya berusaha buat buka jendela saya buka berhasil, berarti tangkep begini, saya dorong itu keras, grup. Itu ada hordeng separuh, saya linting, itu baru ada cahaya dari luar, cahaya sore mau maghrib kayak apa ya. Tapi kalau misalnya di sananya jalan atau misalnya tanah lapang, itu kita dapat banyak cahaya. Di sananya itu dapur-dapuran pisang tetangga mungkin ya. Itu dari situ saya bisa melihat sedikit cahaya, lebih jelas lah ke arah sana. Pas ke arah ruang tengah yang sebelah
jauh ya, sebelah depan saya melihat, oh itu ternyata di sana itu ada lemari. Jadi memang ditinggal, tapi bukan berarti dia itu memang ditinggal, orangnya pergi gitu loh, masih utuh, semacam lemari, terus bekasnya tatakan TV, ada colokan-colokan, cuman nggak jelas begitu ya. Cuman ada satu yang bikin saya waktu itu hampir mau teriak banget. Tembok, berarti di belakangnya tembok ruang tamu itu ada semacam entah itu lemari atau rak, cuma rak yang kotak-kotak buat naruh buku. Katanya dulu pernah buat mulang ngaji atau apa di situ ya. Jadi ada kotak-kotak kayak rak-rak yang buat orang dagangan sih, tapi dari kayu. Di belakangnya itu kan gelap ya Mas, nggak jelas. Itu sempat saya lihat ada yang berdiri putih-putih, Mas. Saya putih-putih ya, ini bener apa enggak? Tapi saya lihatnya begitu, yakin saya lihatnya begitu. Saya pikir ya masih ornamen rumah itu. Tahu-tahu bisa bergerak, dia tuh begini, bagian kepalanya begini. Kok jadi ngomong bagian kepala? Iya, bagian kepala itu begini. Tengok terus balik lagi. Jadi badan ketutupan semua. Itu sosok buntelan putih, yakin katanya. Maksudnya pocong Mas. Mungkin itu. Kenapa mungkin? Karena saya ngeliatnya nggak jelas. Dia balik lagi ke balik tadi, rak-rak tadi. Sampai di situ masih ada. Saya sampai ngomong, Mbah, ngapunten Mbah, jenengan nggak takut? Saya bukan nggak takut, saya nggak bisa kemana-mana, katanya begitu. Saya nggak bisa kemana-mana dan rumah ini mau tak tempatin. Saya udah pusing banget lah pokoknya. Nah saya akhirnya ngomong, Mbah, itu siapa ya di situ ya? Oh yang tinggal di sini. Oh ya udah, saya minta maaf. Pokoknya saya di sini kurang sopan. Saya buka-buka ya kurang seneng ya. Ya nanti saya tutup lagi. Jerong hati barang ora sidan kene ora apa-apa. Dalam hati kalau nggak jadi di sini nggak apa-apa wis. Belum apa-apa aja udah banyak peristiwa begini ya. Akhirnya dia itu sosok itu yang tadinya di balik rak-rak yang kan tinggi, raknya itu tinggi lah. Kalau mungkin ada 2 meteran, tapi makhluk itu di kayak 180-an lah, setinggi di atas saya sedikit Mas. Itu geser maju, itu jelas banget dan begini memang begini, benar-benar begini, dan itu cuman sepersekian detik geser, hilang, langsung nggak ada, hilang. Saya itu astagfirullahaladzim, ya Allah. Saya mukanya itu kelihatan? Nggak kelihatan, gelap, cuman kelihatannya ya emang sosok itu kan di gelap tuh kelihatan. Saya langsung mau balik lagi, saya mau tutup lagi jendela. Dan ketika jendela itu saya balik lagi ke arah jendela itu kan buka. Ternyata di dapur-dapuran pohon pisang tadi itu kan nggak terlalu rapat banget. Itu memang kebun dan dominasinya tadi pisang semuanya lah. Pisang semua. Di sana itu ada sumur dan ada puing-puing. Dan jenengan nggak ngenalin Mas, kan jenengan pernah tinggal di situ. Kenapa menceritakan seolah-olah itu baru melihat? Saya orang situ, saya anak situ. Cuman kan usia sekian ya, saya bujang, saya udah merantau setelah sekolah. Saya nggak pernah nginjek-nginjek daerah itu. Yang saya tahu di situ ya kebun, tapi nggak pernah zaman dulunya itu ada rumah, saya nggak pernah tahu. Tapi kan pergeseran ke sini mungkin kebun dibersihin atau apa ya Mas. Ada gompalan-gompalan, runtuhan bata. Dan di situ ada sumur masih utuh banget lingkarnya. Itu nggak normal kayak di kampung saya kan memang ada sumur-sumur tua. Sekarang udah jamar banget, udah jarang banget ya di rumah-rumah kuna. Tapi nggak selebar itu lebar banget katanya Bang. Itu lebar banget, tingginya seperut lah begini. Itu lebar banget. Saya langsung, wah, nengkono ada sumur, di situ ada sumur, gelap gitu ya. Ada katronnya? Nggak ada, cuman sumur tok. Di sana itu saya lihat ada seseorang yang lagi duduk, rambutnya panjang sekali, mungkin perempuan ya, bajunya putih, tapi bukan ngadep ke arah saya, ngadepnya ke arah membelakangi saya. Saya langsung, ya Allah, dina apa ki? Di dalam hati ini hari apa?
iya, malam Jumat Kliwon ya. Saya di rumah tua begini, asal-asalan, nggak izin dulu sama. Emang saya udah izin, tapi kan harusnya saya bareng sama Hartono atau gimana ya. Saya ngeliat ke sana, aduh, ada Yayune di sana, ada Yayune di sana. Kayak dia denger loh, apa emang pada bangsa kayak gitu gampang denger bisikan kita ya, atau di hati kita ya. Dia itu yang tadinya duduk santai, pegangan begini nih, cuman nggak nyanyi tok, itu bisa nengok pelan-pelan, nengok ke arah saya, muter badannya itu muter. Tapi yang aneh, bagian kaki itu ya, bagian sepinggang itu nggak berubah sama sekali. Kayak di sini tuh kayak bisa diputar begini, pelan banget. Itu saya baru bisa melihat tuh segini, muka segini tuh bener-bener kayak bedakan putihnya putih cat diplek kayak gitu ya. Tuh nggak sempat ngeliat matanya, cuman ngeliat putih banget, mukanya putih banget ke arah saya. Belum selesai dia nengok ke arah saya langsung keluar. Si jendela saya tutup begitu, saya langsung keluar, nggak nutup pintu bagian tengah. Saya langsung keluar pintu depan itu, saya kunci, nggak masuk gitu. Itu saya nengok ke arah kakak kita masih di luar. Primen mas, primen, katanya udah digituin. Gawat ki, nyong sih ngomong apa? Jadi kayak gitu. Aku sih ngomong apa? Saya kan bilang apa? Saya langsung sudah tutup pintu berhasil. Loh, keringat dingin saya keluar. Langsung kaki-kaki tersebut. Sebut saja namanya Ki Wasmun ya. Saya terengah-engah begini. Langsung dia tahu. Jadi tadi udah nyuruh istrinya apa menantu apa siapa yang ngambilin air. Itu ada air putih atau buat dia sendiri. Ya dinung disit, gue cerita dinung, katanya dinung. Saya minum kayak orang kehausan ya, glek itu kan habis. Terus ya Allah ki. Wong ngarane be rumah tua, dia paham. Ya namanya juga rumah tua. Ya mesti apalagi sudah puluhan tahun, apalagi yang nungguin dulu orangnya misalnya jorok, misalnya apa mas, banyak peristiwa, sampean penungguin situ nungguin nggak apa-apa, angger wani, tapi katanya seperti itu. Kalau berani lihat apa tadi macam-macam ki, ada foto Pak Harto jalan sendiri, ada ini goyang lampunya, anak pocongnya biasanya katanya begitu. Dia nggak ada ki Miki baru tadi kelihatan, iya tapi sebentar banget. Matanya awas ya, katanya matanya Mas Rudi awas. Awas apa, saya jadi takut. Kalau sumur ki, di sana ada sumur. Iya kono ya nama wadone, di situ ada perempuannya katanya. Iya tadi juga saya lihat. Ya wis berarti wis baru kabeh katanya. Terus saya mau di situ. Orang wis kalem bae, enggak apa-apa. Kalau mau nempatin, kau karo Hartono nih, sama Hartononya datang hari apa nanti saya bantuin gitu. Saya bantuin. Lah wis setelah hari yang ditentukan saya ke sana dan waktunya ya jam 10 pagi lah begitu. Ada aki-aki tadi, ada Hartono. Enggak ada apa-apa dan tentang-tenteng banget tuh aki-aki itu. Wong lah apa-apa kak, rumah kalau misal rumah itu udah lama gak ditinggalin ada kayak gitu ya biasa. Yuk, wis beres-beres, ikut beres-beres. Dan nggak terjadi apa-apa sampai sekitar beduk lepas, mungkin hampir setelah azan persis lah. Itu saya sama Hartono nyariin aki-aki tersebut. Ternyata aki-aki itu lagi nyampir di belakang. Berarti ada bagian sompangan lah. Dia lagi berdiri, lagi duduk, cuman posisinya selonjor. Lagi kayak gini dia, rokoknya dipegangin begini. Ki, sampean kenapa Ki? Ya Allah Ki, sampean kenapa? Udah ini Bang Gari Bang. Posisinya selonjor. Rokok cuman dipegangin, dia itu pandangannya nanar, ada di sompangan bagian yang terbuka, di bagian dapur ya, dekat kolam. Saya nyari-nyari sama Hartono di luar, apa mungkin di samping rumah, ternyata di belakang lagi posisinya kayak gitu, melongo aja. Ki, sampean kenapa? Istighfar. Saya itu deg-degan banget. Begitu juga Hartono, ini ya kenapa, kaki kenapa kan? Pas dia itu uruk-uruk, nyebut langsung astagfirullahaladzim. Kayak aku mikir ndi, aku tadi di mana? Lah emang sampean itu kenapa? Ke belakang sendiri emang ada apa kok tadi? Tiba-tiba kayak gini duduk sendirian. Kok melongo kayak orang bengong.
Miki bocah-bocah tadi katanya saya itu kesini ke belakang terus perasaan ada siapa yang punya rumah itu dulu lah, sebut saja namanya Sum yang punya rumah itu, tapi bukan yang tuanya, jadi anak muda. Ya mungkin kalau sekarang pantaran anaknya si Agagi tersebut lah. Perangasannya anak Sum, ayu nemen. Ada Sum cantik banget. Aku kelambine ijo, yang sore biru. Ya kayak gitulah. Ijo, bawahnya biru, pakai androk. Terus Ki nyapa saya, Ki lagi apa mene-mene? Ngapain kesini-sini? Kie ngater si Rudi, saya nunjuk begitu. Saya lupa kalau dia itu udah nggak ada, itu juga udah meninggal. Lupa, benar-benar lupa. Yo melu disuruh ikut. Di sana saya suruh ikut, rame di sana itu rame. Tapi ya kayak keluarga tempo-tempo dulu, dan semua yang dijumpai orang yang meninggal semua. Dan rumahnya bukan rumah ini, tapi rumah yang samping yang ada kolam itu, yang ada sumur. Itu. Rumah tua itu, di situ rame-ramenya banyak keluarga di situ, tapi udah meninggal semua lah. Nah, yakin alhamdulillah Mas, untung sampean buka aku, untung sampean itu bangunin saya. Maksudnya dia nggak tidur, cuman kayak dibawa jeroannya gitu loh, seolah-olah kayak gitu. Akhirnya yang aki-aki tadi aja ya, yang merasa dia tuh nggak apa-apa, dia aja udah begitu ya, apalagi saya Mas yang mau nerusin. Akhirnya dia sendiri ngomong, ya Mas lah, orang-orang yang kayak apa katanya, kalau mau nggak mau di sini nggak apa-apa, emang di sini begitu. Akhirnya saya nggak jadi nempatin rumah tersebut. Nah, kontraknya akhirnya daerah Ngalor yang agak ke kota. Ya alhamdulillah sampai sekarang bisa dagang. Tapi hampir mau nempatin rumah seperti itu. Sekarang ada yang nempatin Mas, ada, cuman katanya sebentar, seminggu, nanti ada juga kuat sebulan, mental semua nggak ada yang kuat. Itu aja sih Pak ceritanya. Iya sih, lagi kalau rumah ya Mas, udah lama ya pasti keduluan sama yang lain gitu ya. Ya cerita yang sangat seru nih, pasti menghibur kita semua ya. Ya itu saja untuk ngobrol kali ini. Sampai jumpa di ngobrol selanjutnya, mungkin masih sama saya atau sama Mas Riam Biru. Itu saja, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.